4/3. Ini bisa dicoret 3-nya. Berarti kan 4 sama 2 bisa dicoret. Jadi rasionya adalah 2 kan. Tapi kalau Pak Beni jadi kalian, nggak akan ngambil angka ini. Akan lama dan merepotkan perhitungannya kan. Langsung aja ambil angka yang lebih mudah. 6 dibagi 3, 2 juga kan. Jadi kalau kalian ketemu soal kayak gini, cari aja angka yang mudah untuk dibagi. Oke? So nomor 3 ini jawabannya adalah delta. Lanjut lagi ke nomor 4. Suku ke N pada barisan 1, 4, 16, 64 adalah berapa? Nah ini kalau kalian cek ini adalah barisan geometri ya. Nah untuk menentukan suku ke N, biasakan kita catat dulu informasi pentingnya supaya nanti nggak kebingungan. Yang pertama, informasi penting itu suku pertama atau A-nya dulu ya. A-nya di sini kan 1 dong ya kan. Lalu rasionya berapa? Rasionya kita cek 4/1. Ya 4. Udah, karena kita diminta suku ke N, langsung aja masukin ke rumusnya. UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. A-nya 1 dikali R-nya 4 pangkat N kurang 1. Ya udah, tinggal kali ini aja. 1 kali 4 pangkat N kurang 1. Ya 4 pangkat N kurang 1. Udah gitu aja. So, nomor 4 ini jawabannya adalah alfa. Lanjut lagi, pada barisan bilangan 32 minus 16, 8 minus 4, suku ke-10-nya adalah berapa? Ini juga barisan geometri, kenapa? Karena rasionya nanti sama, kita cek ya. Kita catat dulu informasi pertamanya, yaitu suku pertama. A-nya di sini kan pasti 32, ya kan? Lanjut, R, rasionya, cek nih, minus 16 dibagi 32, berarti kan minus 1/2, ya kan? Minus setengah. Jadi R-nya adalah minus 1/2. Terus yang ditanyakan suku ke-10, berarti N-nya adalah 10. Udah, kita tinggal masukin ke rumus. U10 berarti sama dengan A-nya 32 dikali R-nya berarti minus 1/2. Pangkat N kurang 1 berarti pangkat 9 ya. Langsung aja kan. N-nya kan 10 kurang 1, 9. Bisa dipahami kan? Lanjut, berarti ini 32. Nah, minus setengah pangkat 9 itu sama dengan minus 1/512. Nanti kaliin aja ya, kalau kalian nggak percaya dengan ini, hitung aja. Minus setengah kali minus setengah kali minus setengah sampai 9 kali, itu pasti hasilnya adalah minus 1/512. Lanjut, nah ini bisa disederhanakan nih. Jadi sama-sama dibagi 32 ya, 32 bagi 32 kan habis, tinggal 1. Terus minus 1/512. Ini kalau kita sederhanakan 512-nya bagi 32 itu sama dengan 16. So, jawaban akhirnya adalah minusnya tetap ada 1/16. Oke, so nomor yang ini jawabannya adalah Charlie. Oke, lanjut lagi. Pada suatu barisan geometri, suku pertamanya 64, suku keempatnya 8. Yang ditanya suku ke-10 barisan tersebut adalah berapa? Seperti biasa kita catat dulu informasi penting ya. Di sini suku pertamanya kan 64. Lalu suku keempat berarti kan A dikali R pangkat N kurang 1. Berarti A dikali R pangkat N kurang 1. 4 kurang 1 ya 3. Berarti ini AR pangkat 3. Nilainya adalah 8. Lalu yang ditanya U10-nya berapa? Itu kan informasinya. Nah, ingat ya, kalau kita mau cari UN itu kan selalu butuh A sama R. Di sini R-nya belum ada. So, kita cari dulu R-nya pakai si U4 ini. Di sini A dikali R pangkat 3 nilainya 8. A-nya 64 dikali R pangkat 3 sama dengan 8. Maka R pangkat 3 aja sama dengan 8/64 kan? Berarti R pangkat 3 sama dengan 1/8. Kita cari R-nya. Berapa yang dipangkatin 3 hasilnya 1/8? Jawabannya ya 1/2 dong, ya kan? Karena 1/2 pangkat 3 sama dengan 1/8. Udah, kita udah dapat R-nya setengah. Baru kita bisa cari U10. Berarti U10 sama dengan A dikali R pangkat 9. A-nya kan 64. Dikali R-nya tadi 1/2. Pangkat 9. Oke, bagi kalian yang masih bingung kenapa pangkat 9, kan di sini rumusnya N kurang 1 ya.
Jadi karena di sini N-nya 10, 10 kurang 1, 9. Kayak gitu alasannya ya. Oke. Lanjut. Berarti ini kan 64. Nah, 1/2 pangkat 9 itu kan 1/512. Oke, kita tinggal sederhanakan aja. 64 dikali 1/512 sama dengan 1/8. Kayak gitu ya. So, soal yang ini jawabannya adalah delta. Oke, lanjut lagi. Jumlah 10 suku pertama barisan bilangan 6, 12, 24, 48 dan seterusnya adalah berapa? Nah, di sini ada kata jumlah suku pertama. Itu artinya deret ya. Makanya kita pakai rumus SN nanti. Tapi rumus yang mana? Kita tentukan melalui rasionya. Oke, kita cek dulu rasionya. 12 dibagi 6. 2 kan? Karena 12 dibagi 6 itu 2. Dan 2 itu kan lebih dari 1. Ingat ya video yang sebelumnya yang tentang teori-teorinya. Kalau dia lebih dari 1 berarti kita pakai rumus yang kotak atas. Oke. Nah, sekarang kita catat dulu informasi pentingnya. A-nya di sini 6, R-nya adalah 2 dan N-nya adalah 10. Kenapa 10? Karena di sini 10 suku pertama. Oke. Ya udah, kita tinggal masukin ke rumus. Berarti yang ditanya S10 sama dengan A-nya berarti 6 buka kurung, R-nya 2, pangkat N, berarti pangkat 10, kurang 1, per R kurang 1, berarti 2 kurang 1, oke? 2 kurang 1 kan 1, jadi yang bawah abaikan aja. Kita tinggal hitung atasnya aja, berarti ini 6, buka kurung, 2 pangkat 10 itu kan 1024, lalu dikurang 1. Lanjut, berarti ini 6 dikali 1024 kurang 1, berarti 1023. Ya udah, kita tinggal kalikan aja. 6 kali 1023 sama dengan 6138. Oke. So, soal yang ini jawabannya adalah C, Charlie. Oke, lanjut lagi. Ini adalah soal penerapan barisan geometri. Sebuah sel membelah diri menjadi 5 setiap 20 menit. Jika mula-mula terdapat 2 sel, maka banyak sel setelah 2 jam jadi berapa? Nah, di sini Pak Beni gambarkan dulu ya, kurang lebih awalnya kan ada 2 sel tuh. Nah, lalu setelah 20 menit, setiap sel ini berubah menjadi 5 kan? Berarti dia membelah diri menjadi 5 kayak gini nih. Ada 5 bakteri yang berbeda. Nah, bakteri yang satunya lagi juga membelah diri menjadi 5 kan? Berarti dalam 20 menit mereka jadi 10 bakteri kan. Nah, dari sini kita bisa tahu polanya. Berarti awalnya ada 2, terus kali 5 biar jadi 10 kan. Nanti kali 5 kali 5 kali 5 terus. Kayak gitu, bisa dipahami ya. Berarti kalau Pak Beni hapus ini, berarti nanti barisannya itu awalnya ada 2 bakteri. Lalu setelah 20 menit jadi 10. Berarti kita bisa nebak dong, setelah 40 menit berarti nanti jadi 50 karena kan kali 5 terus. Pertanyaannya, setelah 2 jam ada berapa bakteri? Ingat, 2 jam itu kan sama dengan 120 menit. Berarti dalam 2 jam ada berapa kali membelah diri? Berarti kita tinggal bagi aja sama waktu pembelahan dirinya, 20 menit. Berarti pembelahan itu sama dengan 120 menit dibagi 20 menit. Sama dengan 6 kali membelah diri kan? Oke, kita tahu berarti kalau dia 6 kali membelah diri, berarti 2 ke 10 itu 1 kali membelah diri. 10 kali 50, 2 kali. Lalu ini pasti U keempat, lalu U5, U6, U7, U8, dan seterusnya. Nah, sampai 50 aja baru 2 kali membelah diri. Berarti ini 3 kali membelah diri, 4 kali membelah diri, 5 kali membelah diri, 6 kali membelah diri. Berarti sebenarnya soal ini yang ditanya tuh adalah U ke-7 atau U7-nya. Kayak gitu, bisa dipahami ya. Jadi soal ini yang ditanya adalah U7. Oke deh, kalau kalian udah tahu yang ditanya U7, baru kita bisa masukin ke rumus UN gitu ya. Oke, berarti Pak Beni ganti spidol warna hitam. Nah, di sini kita catat dulu informasinya. Berarti kan A-nya adalah 2, R-nya adalah 5 kan. Yang ditanya U7, berarti nanti N-nya sama dengan 7. Sampai situ bisa dipahami ya. Berarti nanti U7 sama dengan A-nya 2 kali R-nya 5
pangkat 7 kurang 1, berarti nanti 6 ya. Langsung aja Pak Beni tulis 6 ya. Karena N-nya 7, nanti 7 kurang 1. Lanjut, berarti ini 2 kali 5 pangkat 6 itu sama dengan 15.625. Tinggal kaliin aja, 2 kali 15.625 sama dengan 31.250. Oke, so soal yang ini jawabannya adalah alfa. Oke, lanjut lagi. Setiap bakteri akan membelah diri menjadi 2 setiap 15 menit. Jika mula-mula ada 20 bakteri dan banyak bakteri setelah terjadi pembelahan menjadi 5120, maka waktu yang diperlukan adalah berapa? Kayak pertama kita tuliskan dulu barisannya kayak apa. Awalnya kan di sini ada 20 bakteri. Lalu membelah diri menjadi 2 kali lipatnya. Berarti kan jadi 40. Dan seterusnya dia akan membelah diri sampai jadi 5120. Nah, di sini berarti 20 ini kan suku pertama. 40 ini suku kedua. Pertanyaannya 5120 ini suku keberapa gitu loh. Nah, berarti kita belum tahu N-nya. Oke, kita cari N-nya dulu. Nah, kita catat informasi penting dulu. A sama dengan 20 dong, ya kan? Terus rasionya 2, karena dia membelah diri jadi 2 kali lipat. Lalu UN, udah ada tuh suku terakhirnya 5120. Nah, pertanyaannya N-nya berapa? Oke, kita langsung masukin aja ke rumus UN ya. UN berarti 5120. Sama dengan A-nya 20 kali R-nya 2 pangkat N kurang 1. Lanjut, berarti ini 5120 dibagi 20 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Ini kalau kita bagi dengan benar, hasilnya adalah 256. Ini sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Nah, 256 ini kan sama dengan 2 pangkat 8. Berarti 2 pangkat 8 sama dengan 2 pangkat N kurang 1. Kenapa? Karena 2 pangkat 8 ya 256. Oke, dari sini kita bisa simpulkan bahwa N kurang 1 nilainya 8. Maka N-nya aja nilainya adalah 9. Oke? Nah, berarti kita tahu nih 5120 adalah suku ke-9. Ini adalah U9. Oke? Nah, sekarang Pak Beni hapus dulu ini biar ada ruang yang lebih lega ya. Oke, sudah Pak Beni hapus, sekarang sudah lebih lega. Jadi kalau kita tuliskan kembali barisannya, itu kan awalnya ada U1, lalu U2, U3, U4, U5, U6, U7, U8, dan U9. Nah, dari U1 sampai U ke-9 ini ada berapa kali pembelahan? Kita cek. U1 ke U2 berarti 1 kali pembelahan, 2 kali pembelahan, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali, 8 kali. Berarti total ada pembelahannya ada 8 kali kan? Nah, kalau 1 kali pembelahan itu aja 15 menit, maka waktu yang dibutuhkan adalah 8 dikali 15 menit. So, jawabannya adalah 120 menit. Kayak gitu. Oke? Jadi soal yang ini jawabannya adalah BRAF. Oke, apa itu barisan geometri? Barisan geometri adalah pola bilangan yang rasio antar sukunya selalu sama. Nah, pertanyaannya rasio itu apa? Rasio adalah suatu suku dibagi dengan suku sebelumnya. Supaya kalian lebih paham, Pak Beni langsung contohin aja ya. Misalkan ada barisan 3, 6, 12, 24. Kita mau ngecek apakah ini barisan geometri atau bukan. Caranya kita cek suku keduanya dulu, yaitu si 6 ini. Kita bagi dengan suku pertama, suku sebelumnya ya. 6 dibagi 3 itu kan 2. Nah, sekarang kita cek lagi. 12 dibagi 6. Apakah 2 juga? Ternyata benar kan 2 juga. Lalu 24 dibagi 12. Ternyata 2 juga. Nah, 2 inilah yang disebut rasio. Jadi hasil dari pembagian suatu suku dengan suku sebelumnya gitu ya. Nah, karena rasionya sama semua yaitu 2, maka ini barisan geometri. Kayak gitu. Kita coba cek di barisan selanjutnya.
Ada 80, 40, 20, dan 10. Apakah ini barisan geometri? Kita cek juga rasionya ya. Cek di sini. 40 dibagi 80, berarti setengahnya kan? Berarti 40 bagi 80 setengah. 20 dibagi 40 setengah juga kan? Selanjutnya 10 dibagi 20 setengah juga. Maka rasio dari barisan ini adalah 1/2 atau setengah. Sehingga karena rasionya sama semua, maka barisan ini juga barisan geometri. Gampang kan? Nah, sekarang kita pindah ke istilah pada barisan geometri. Sebenarnya mirip dengan barisan aritmatika, ada beberapa istilah yang perlu kita tahu di barisan geometri ya. Yang pertama tentu saja suku pertamanya disimbolkan masih A kecil. Lalu suatu suku dibagi suku sebelum seperti yang Pak Beni sebutkan tadi. Itu namanya adalah rasio, disimbolkan dengan R kecil. Lalu nanti tetap ada suku ke N, yaitu urutan bilangan yang ke N. Nah, disimbolkan dengan U besar dan N kecil. Oke, supaya memahami istilah ini, Pak Beni akan contohkan ke soal di bawahnya. Ini barisan yang tadi juga, 3, 6, 12, 24. Suku pertamanya berarti si A dong, ya kan? A, suku pertamanya yang disebutin pertama kali, berarti 3. Jadi A-nya sama dengan 3, gitu ya. Next, R-nya rasio. Di sini kan sudah dikasih tahu kalau ini barisan geometri. Berarti kita tinggal cek aja misalnya suku kedua dibagi suku pertama. 6 bagi 3 berarti 2 kan? Jadi rasionya adalah 2 gitu. Kalau kalian mau ambil suku yang lain boleh juga. Misalnya suku keempat dibagi suku ketiga. Berarti 24 dibagi 12. 2 juga kan? Makanya R-nya sama dengan 2. Next, sekarang misalnya kita mau cari U3. U3 berarti kan suku ketiga atau bilangan yang disebutin pada urutan ketiga. Di sini pada urutan ketiga ada bilangan 12. Jadi U3-nya adalah 12. Gampang ya? Nah, coba kita pindah ke barisan yang sebelahnya. Berarti A-nya di sini 80 kan? Karena itu yang disebutin pertama. Rasionya kita tinggal cek 40 bagi 80 berarti setengah. Ya kan? Next. Misalnya Pak Beni mau U2, berarti yang urutan kedua. Ya si 40 ini dong ya kan. Berarti U2 sama dengan 40. Gampang ya, kalian bisa memahami istilah ini dengan mudah kan ya? Oke, sekarang menentukan suku ke N pada barisan geometri. Nah, untuk menentukan suku ke N ini, ada rumus khusus juga untuk barisan geometri, yaitu UN sama dengan A dikali R pangkat N kurang 1. Atau kalau disingkat ARNI aja ya, supaya kalian gampang mengingatnya. Jadi setiap kali kita mau cari nilai UN, pastikan kita tahu dulu A-nya, R-nya, sama N-nya. Baru kita bisa cari UN-nya, oke? Nah di sini A sama R itu kan kesannya nempel aja. Nah dalam matematika kalau ada dua variabel nempel kayak gitu, itu artinya kali ya. Jadi A dikali R pangkat N kurang 1. Oke ya. Nah di sini Pak Beni langsung contohin supaya kalian lebih mudah mencerna atau memahami rumus ini. Soalnya tentukan suku ke-12 dari pola bilangan berikut. Nah di sini pola bilangannya 3, 6, 12, 24. Ingat ya, kita butuh A, R, dan N. A-nya berarti suku pertama. Ya tentu aja 3 ya. Yang R-nya berarti 6 dibagi 3, sama dengan 2 dong ya kan. N-nya yaitu suku keberapa yang diminta. Karena yang diminta suku ke-12, maka N-nya adalah 12. Sampai situ bisa dipahami ya. Lanjut. Berarti U12 nanti A dikali R pangkat N kurang 1. A-nya 3 dikali R-nya 2 pangkat N. N-nya kan 12, berarti pangkat 12 kurang 1. Kayak gitu polanya ya. Lanjutkan, berarti 3 dikali 2 pangkat 12 kurang 1, berarti kan 11. Ya udah kita langsung hitung. 3 dikali 2 pangkat 11 itu adalah 2048. Kalian kaliin aja ya. 2 kali 2 kali 2 kali 2 sampai 11 kali. Itu hasilnya adalah 2048. Kalau sudah kayak gini, baru kita kalikan normal aja.
3 dikali 2048 hasilnya adalah 6144. Kayak gitu. Oke. Kita cobakan ke barisan sebelahnya. Di sini 80, 40, 20, 10. Yang ditanya sama suku ke-12. Berarti kita siapkan dulu A-nya sama dengan 80. R-nya sama dengan 40 bagi 80, yaitu setengah dong, ya kan? N-nya berarti 12, karena yang diminta suku ke-12. Baru kita masukin ke rumus. Berarti U12 sama dengan A-nya 80 dikali R-nya, yaitu setengah, pangkat 12 kurang 1. Kelihatannya ribet ya, tapi ya memang lumayan ribet sih. Lanjut aja dulu. Ini 80 dikali setengah pangkat 11 berarti ya, karena kan 12 kurang 1 itu 11. Kita hitung lagi, 80 kali 1/2 pangkat 11. 1 pangkat 11 tetap 1, 2 pangkat 11 tadi adalah 2048, ya kan? Ya udah, kita tinggal sederhanakan aja ini. 80 kali 1/2048. Jadi atas kali atas aja langsung ya, berarti kan 80/2048. Baru kita sederhanakan nih. Sama-sama bagi berapa ya enaknya ya? Kita cari yang paling gede aja ya. Sama-sama dibagi 16 aja misalnya. 80 dibagi 16 itu kan 5. 2048 dibagi 16 itu 128. Jadi jawaban akhirnya adalah 5/128. Kayak gitu. U12-nya segitu ya. Oke, tadi kita sudah berusaha menghitung suku ke N-nya. Sekarang kita harus tahu dulu deret geometri apa, karena itu salah satu tujuan pembelajaran kita tadi kan. Jadi seperti di barisan aritmatika juga, yang namanya deret adalah penjumlahan dari seluruh suku. Nah, karena ini deret geometri, maka penjumlahan seluruh suku pada barisan geometri. Nanti tetap ada istilah jumlah n suku pertama, atau disimbolkan dengan Sn ya. Nah, sama kayak sebelumnya juga. Jadi kalau ada barisan, misalnya barisannya 3, 6, 12, 24. Kalau ditanya deretnya, berarti kita tinggal tambahin seluruh sukunya. Jadi 3 tambah 6 tambah 12 tambah 24 dan seterusnya. Atau kalau barisannya 80, 40, 20, 10. Deretnya ya kita jumlahin aja 80 tambah 40 tambah 20 tambah 10 dan seterusnya. Gampang ya, bisa dipahami kan konsepnya. Misal deh kita mau cari deret untuk yang ini ya. Misalnya S3 berarti jumlah 3 suku pertama. Jadi 3 suku pertama yang disebutin kita jumlahin. Pertama berarti kan yang 3 ditambah 6 ditambah 12. Itu aja sampai suku ketiga. 3 tambah 6 9 tambah 12 berarti 21. Gitu ya. Atau contoh misalnya yang bawah deh. Misalnya ditanya S4. Berarti dari suku pertama sampai suku keempat kita tambahin 80 tambah 40 120 tambah 20 lagi 140 tambah 10 berarti 150. Gitu. Bisa dipahami ya? Oke, sekarang kita akan menentukan deret dari suatu barisan geometri. Jadi untuk menentukannya kita membutuhkan rumus. Nah, rumusnya itu adalah yang Pak Beni kotakin ini. Ada 2 ya. Yang atas Sn sama dengan A dikali R pangkat N dikurang 1 per R kurang 1. Yang bawah Sn sama dengan A dikali 1 kurang R pangkat N dibagi 1 kurang R. Nah, bedanya apa? Bedanya nanti tergantung R-nya ya. Jadi nanti kalau R-nya lebih dari 1 atau kurang dari min 1, kita pakai rumus yang atas. Tapi kalau misalnya R-nya antara minus 1 sampai 1, berarti kita pakai rumus yang bawah. Kalau kalian bingung dengan tanda ini, Pak Beni jelasin. Misalnya di sini R-nya 2 ya, misal aja. Kalau kita di soal ketemu, oh ternyata R-nya 2. R-nya 2 berarti kan lebih dari 1. Maka kita pakai rumus yang atas. Contoh lain, misalnya kalau R-nya minus 3, R sama dengan minus 3. Minus 3 kan kurang dari min 1 dong. Berarti kita pakai rumus yang atas juga.
Atau boleh koma nggak? Bisa juga. Kalau misalnya R-nya sama dengan misalnya 4,5. Bisa aja kan di soal kayak gitu. Karena dia 4,5 tetap lebih dari 1 kan? Maka kita pakai rumus yang atas juga. Kayak gitu ya. Nah, sekarang gimana kalau mau pakai rumus yang bawah? Kayak gimana caranya? Kita cek R-nya juga. Kalau misalkan R-nya setengah, setengah berarti antara minus 1 sampai 1 kan? Berarti kita pakai yang bawah. Atau kalau minus bisa nggak? Bisa juga. Misalnya minus 0,75. Itu kan antara minus 1 sampai 1 juga. Maka kita pakai rumus yang bawah. Kayak gitu ya. Jadi intinya untuk menentukan rumus mana yang mau dipakai, kita harus teliti dulu sama rasionya. Oke? Nah, sekarang supaya kalian lebih paham, Pak Beni contohkan ke soal yang di bawah ini. Tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 3, 6, 12, 24. Oke, seperti biasa kita tulis dulu informasi yang dibutuhkan ya. Tentunya kita butuh A. A-nya kan berarti di sini 3. R-nya, nah ini harus hati-hati. Kita cek ya. R-nya kan berarti suku kedua dibagi suku pertama. 6 bagi 3, berarti kan 2. Jadi R-nya adalah 2. N-nya tergantung yang diminta di soal. Di sini dimintanya jumlah 10 suku pertama. Berarti N-nya adalah 10. Oke, bisa dipahami ya. Baru kita masukin ke rumus. Ingat, karena R-nya 2 berarti kan lebih dari 1. Kalau lebih dari 1 kita pakai rumus yang atas ya. Jadi nanti S10 sama dengan 3, A-nya kan 3. Dikali buka kurung aja. R-nya itu 2. Pangkat N berarti pangkat 10 kurang 1 dibagi 2 kurang 1. Kan baginya R kurang 1 ya. Lanjut. Kita lanjutkan ya. 3 yang dalam kurung 2 pangkat 10 itu kan 1024. Kalian kalikan sendiri nanti ya. Lalu dikurang 1. Per 2 kurang 1 ya 1. Lanjut lagi. Karena dia dibagi 1 berarti nggak ngefek ke perhitungan banget kan. Jadi kita abaikan aja bagi satunya. Langsung atasnya aja. Berarti 3 yang dalam kurung itu kan 1024 dikurang 1. Berarti 1023. Ya udah deh, kita tinggal kaliin aja. 3 dikali 1023 sama dengan 3069. Gitu. Kalian pahami lagi nih baik-baik ya. Oke, Pak Beni tambah satu soal lagi supaya kalian makin paham ya. Jadi soalnya adalah tentukan jumlah 10 suku pertama dari barisan 80, 40, 20, 10, dan seterusnya. Di sini kita tetap catat dulu informasi penting yang kita butuhkan untuk menyelesaikan soal ini. Yang pertama tentunya suku pertama dong ya kan, si A. A-nya adalah 80. Kan udah kelihatan ya suku pertama. Lalu rasionya. Rasio berarti 40 dibagi 80 sama dengan setengah ya kan. Next yang terakhir kita butuh N. N-nya ada di soal. Katanya kan jumlah 10 suku pertama. Berarti N-nya adalah 10. Oke ya. Nah, sekarang rumus mana yang kita pakai? Atas atau bawah? Kita cek di sini R-nya kan setengah. Setengah itu udah pasti antara minus 1 sampai 1 kan. Maka kita akan pakai rumus yang bawah. Oke ya. Lanjut. Berarti S10 sama dengan A. A-nya berarti 80. Buka kurung 1 kurang R. R-nya adalah setengah. Berarti ini 1/2. Pangkat N berarti pangkat 10. Per 1 kurang R berarti 1 kurang setengah. Oke ya, bisa dipahami sampai sini kan? Kita lanjutkan perhitungannya. Ini jadi 80 kali 1 kurang setengah pangkat 10 itu adalah 1/1024. Oke ya. Lanjut, ini dibagi 1 kurang setengah, ya setengah. Nah, sekarang kita coba sederhanakan dulu ya. Di sini 80 itu bisa dibagi setengah. 80 dibagi setengah itu sama dengan 160 kan? Oke, kita lanjutkan perhitungannya ke sebelahnya aja ya. Jadi ini nanti 160 yang di dalam kurung, coba kita analisis ya.
1 dikurang 1 per 1024. Satunya kita ubah aja jadi 1024 per 1024 ya. Jadi ini nanti 1024 per 1024. Itu kan sama aja dengan 1 kan ya? Dikurang 1 per 1024. Berarti ini sama dengan 160 dikali 1024 dikurang 1 ya 1023 per 1024. Baru deh kita sederhanakan. 160 sama 1024 kita sama-sama bagi 32 ya. 160 dibagi 32 ini kan hasilnya 5. 1024 dibagi 32 hasilnya adalah ya 32. Nah sekarang baru kita kalikan atas kali atas, bawah kali bawah. 5 ini kan berarti 5 per 1. Jadi 5-nya kita kalikan dengan 1023. Berarti 5115 per 32. Oke ya, jadi hasilnya segitu. Mungkin hitungannya memang agak susah karena memang angkanya tidak mudah. Tapi kalau kalian latihan lebih giat lagi, mungkin kalian akan lebih lancar dalam proses perhitungan seperti ini. Oke ya, semoga kalian bisa memahami ini dengan lebih baik. Demikian anak-anak, tadi video yang sudah Pak Farid share ya untuk materi matematika yang akan segera mendapatkan tugas ya. Untuk tugas-tugasnya kalian bisa lihat di Classroom maupun grup WA. Untuk pengumpulannya 1 sampai 2 minggu jangka waktunya. Jadi tidak boleh lebih dari itu ya. Salam sehat dan selalu patuhi protokol kesehatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.